Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Gesah Nusantara. Pada kesempatan hari ini kita berada di Pendopo, Kabupaten Ponorogo. Kebetulan sebentar lagi menghadapi hari ulang tahun Ponorogo. Hari jadi Ponorogo itu tanggal 11 Agustus 1496 kalau tidak salah. Jadi umurnya sudah 528. Nah, ini kebetulan saya bersama dengan Pak Bupati, Pak Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Dandim 0802 Ponorogo, Pak Letkol Infanteri Dwi Suryono. Nah, ini kami berdua sengaja ketemu di sini pasca kegiatan pembukaan TMMD yang ke-121, tepatnya di Kabupaten Ponorogo di Kecamatan Ngerayun, Desa Selur. Nah, ini sebelum kita menganjak terkait dengan kegiatan TMMD, bincang-bincang sejenak bersama podcast Gesah Nusantara, Korem 081 Dirut saya, kita akan face to face dulu ini dengan Pak Bupati nih. Nah, Pak Bupati, terkait dengan di Ponorogo ini, beberapa hal yang saya pelajari kan 21 kecamatan nih, 21 kecamatan, dan itu penduduknya mungkin kurang lebih hampir 1 juta. Hampir 1 juta, hampir 975.000 lah. Nah, ini dengan penduduk yang beraneka ragam, Bhinneka Tunggal Ika, memang mayoritas beragama Islam. Nah, ini Ponorogo ini mempunyai sejarah yang sangat panjang, dan ini sepertinya juga umurnya sudah 528. Sudah kota tua. Pramorogo. Pramono artinya kekuatan, misteri ilahi, dan rogo adalah raga kita. Berarti kekuatan yang ada di badan, tumbuhlah jadilah Ponorogo. Nah, ya kebetulan ini kita punya background Ponorogo nih, Pak Bupati. Ini asli kesenian dari kita, kebanggaan Ponorogo lah nih. Bernama Reok. Siap. Ceritanya kok ada macan di sini dengan merak ini, Pak. Terima kasih Pak Kasrem, Pak Eko yang telah pertama studi rawuh ke Ponorogo dan bersama sebenarnya TNI dan semua unsur sedang TMMD di Kecamatan Tayung, Desa Selur. Ini luar biasa, tapi saya akan ceritakan tentang Reok dulu kecil. Ini warisan leluhur yang saya tidak pernah membenarkan, mensalahkan kenapa terjadi reok, tapi sudahlah, semua literasi saya anggap benar. Yang paling penting adalah bagaimana kita mampu mengopeni warisan leluhur itu dan kemudian mampu tumbuh menjadi karakter bangsa. Kemudian kalau bisa, kemudian akan kami tumbuhkan biar ke depan mampu menjadi epicentrum budaya yang akan hijrah menjadi pariwisata. Dari pariwisata akan tumbuh ekonomi. Ini yang paling penting adalah itu. Nah, kalau merak ini kan bahwa ada petuah dari leluhur. Kalau pemimpin harus gagah seperti harimau, gagah, berwibawa seperti harimau, berani seperti harimau. Harimau tidak punya banyak kawan, Pak. Berjalan kemana-mana hampir seorang diri, tapi mengambil keputusan tegas. Kalau sekawanan itu pasti rusa, kambing. Tapi kalau harimau seorang diri. Tapi pemimpin harus berdiri dalam keputusan yang independen, tidak disandera oleh kepentingan, tidak disandera oleh siapapun. Jadi pemimpin harus independen. Tapi di sisi lain harus di belakang ada merak, harus mampu bersikap indah, harus mampu bersikap indah, harus menawan, harus wani, harus cerdik, harus lincah. Jadi gagah boleh, tidak boleh kejam. Independen boleh, harus merakyat. Nah, kalau gagal dari dua idiom itu, maka tidak akan pernah berhasil menjadi pemimpin Ponorogo. Harus bisa menjadi harimau, tapi juga harus lembut, lincah, cantik, mempesona seperti merak. Itu pesan yang akan disampaikan dari luhur kepada kita bersama-sama. Sampai dengan sekarang, dari itu masih abadi. Maka kadang-kadang pemimpin di Ponorogo itu harus merakyat, bisa bangun, tidak merakyat, tumbang. Merakyat saja tidak bangun, tumbang. Maka
harus komplit, pinter, hebat, takdim, tidak boleh kemelindi, tidak boleh sombong, tidak boleh pongah, tapi harus menundukkan kepala, tapi harus berani dan harus indah. Dia harus bisa nyanyi, bisa ngaji, bisa merangkul orang-orang itu. Nah ini nih, kita barusan dengar kata hebat. Nah, slogannya Ponorogo. Hebat ini hanya harmonis, E-nya elok, B-nya bergas. Bergas ini sacet lincah. Nah, A-nya amanah, T-nya takwa. Nah ini yang perlu disemboyani, perlu diingat-ingat nih bagi warga Kabupaten Ponorogo pada khususnya dimanapun berada di tanah air se-Indonesia ataupun di luar negeri. Tetap ingat kampung halaman Ponorogo. Nah ini terkait dengan itu semuanya, menjalani roda pemerintahan ke depan juga tentunya pemimpin mempunyai misi mensejahterakan rakyat. Salah satunya membuat bagaimana semua komponen bangsa bersinergi, terutama dalam hal pembangunan di daerahnya masing-masing, khusus Ponorogo. Nah kebetulan adanya program TMMD yang 2 tahun sekali nih Pak Bupati ini ya, berkolaborasi dengan Komandan Kodim yang mungkin baru berapa bulan Pak Dandim nih? Baru 5 bulan. 5 bulan. Ini belum ada 1 semester, sudah harus memberikan dharma baktinya kepada bumi Ponorogo. Nah ini sekarang ini kita sudah menginjak TMMD yang ke-121 tahun 2024. Tepatnya di Kabupaten Ponorogo ini di Kecamatan Ngerayun. Agak susah Pak yang Ngerayun kan gini. Desanya Desa Selur. Nah, tadi terus terang kita sudah cek bersama beliau Pak Bupati, bersama Pak Dandim dan Forkopimda yang lain dari TNI AU, TNI Angkatan Laut, juga dengan kepolisian, rekan-rekan kepolisian, dan tidak lupa dengan stakeholder yang lain. Ini kita sudah di lapangan, sementara pekerjaan sudah berjalan. Nah, ini TMMD ini tujuan utamanya apa sih Pak Dandim nih? Yang pertama, tujuannya TMMD yang kita memberikan solusi kepada masyarakat. Yang kedua adalah mempercepat pembangunan di wilayah, sehingga pertumbuhannya ekonomi itu berjalan, ekonomi terutama yang Kecamatan Selur ini bisa berjalan sesuai dengan target yang dari pemerintah daerah. Ini kan memang TMMD 2 tahun sekali nih Pak Dandim ya, 2 tahun sekali. Saya dengar juga kebetulan ada di kecamatan yang sama ya, di Ngerayun. Nah ini terkait dengan itu, kita sudah memang lihat kenyataan di lapangan. Pak Dandim dan Pak Bupati berkonsentrasi di Kecamatan Ngerayun. Memang kita lihat munggah gunung, medun gunung, jelajah desa melangkori lah bahasanya itu kan. Ini betul-betul ya memang kita lihat perlu adanya perhatian lah, baik itu dari pemerintah daerah dan juga atensi dan bantuan dari TNI ataupun Polri dalam rangka sama-sama membangun daerah di tempat dia bertugas. Nah dari kacamata pemerintah Kabupaten Ponorogo sendiri, Ngerayun pripun Pak? Memang perlu perhatian khusus nggih? Iya, pertama begini, potensi di Ngerayun itu luar biasa, bahkan lahir tokoh-tokoh yang hebat-hebat dari Ngerayun. Artinya kecamatan itu telah luar biasa. Memang kendalanya adalah hampir 1/5 luas Ponorogo itu ada di Ngerayun. Hampir 1/5. Kemudian konturnya gunung-gunung, dan lahan kami, penduduk kami selalu beririsan dengan perhutani, sehingga memang butuh kolaborasi yang konkret agar kemudian ada percepatan akselerasi pembangunan di sana. Nah, kalau saja APBD ini kami tumpahkan di Ngerayun untuk menyelesaikan infrastruktur, 1 tahun itu 1 APBD tidak cukup Pak. Tidak selesai. Maka kami butuh bekerja keras, sehingga kemudian kenapa keputusan Pak Dandim 2 tahun berturut di Ngerayun bukan tanpa alasan, karena di sana punya potensi hasil bumi yang bagus, betul. Alamnya dingin dan hawanya dingin, tapi kemudian aksesnya masih sulit. Nah, tapi kami juga tidak akan berhenti berpikir, terus kami akan melakukan itu. Bahkan nanti minggu depan kalau nggak salah awal-awal Agustus lah saya bersama Pak Dandim
karena masih ada hari jadi ini agak tertunda sebentar. Kami akan ngantor di sana untuk menyelesaikan problematika infrastruktur, kabut pecah bersama-sama dengan model apa nanti, apakah karya bakti, apakah apa. Kami siapkan aspal bantuan dari provinsi, kemarin saya dibantu hampir 1.000 drum yang hari ini belum dikirim ke kami, nanti sudah dikirim ke kami, semuanya kami taruh di layun. Habis 1.000 drum ditambah semen, ditambah apa, kita berpikir untuk ada percepatan dalam waktu dekat lah. Di samping beberapa progres sudah kami lakukan, saya usulkan melalui Pak Ali Mufti DPR RI juga ada invest jalan daerah yang tahun ini kami usulkan layun biar kemudian segera nyata lah. Ini yang membangun dalam waktu dekat, tapi dalam waktu panjang saya ingin tidak hanya sekedar infrastruktur, tapi lain kita tuntaskan sekalian. Saya ingin saya belah menjadi 2 kecamatan agar masing-masing mendapatkan fokus. Kalau sudah mendapatkan fokus maka akan terjadi percepatan di lain. Jadi rencananya lain nanti kami bagi dua pemekaran. Sekarang sudah kami mulai tahun kemarin 2 tahun kami mulai untuk kami mekarkan di 4 desa. Desa Bason Gitu, Bason Lor, kemudian Desa Ngerayun, Desa Cepoko, dua-duanya empatnya kami mekarkan jadi 8 desa untuk memenuhi batas minimum pemekaran desa. Yeah. Dengan adanya TMMD ini sebagai penambah minimum tadi yang persyaratannya Pak Bupati ini. Nah, sedangkan kalau TMMD sendiri Pak Dandim ini berlangsung dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Kami ini kita mulai selama 1 bulan, tanggal 24 Juli sampai dengan 22 Agustus. 22 Agustus. Finish sudah finish selesai ya? Finish di tanggal 22 harus selesai. Kita harus selesai. Makanya kemarin kita ada sasaran yang kita pra-TMB dulu karena memang ada pra-TMB ada. Sebelumnya kejar dulu. Betul. Biar nanti sesuai dengan target. Nah, sasaran TMMD itu sendiri apa saja, Pak? Yang pertama kami ada sasaran fisik dan non fisik. Kalau fisik kami ada 21 titik. 21 titik itu ada 4 yang talut, sisanya 17 berarti dia rapat jalan. Rapat jalan, kemudian dengan talut. Kemudian dan satu lagi ada rutilahu, ya. Dan kemudian dan fisik ada 12 kegiatan dari dinas kesehatan, dari kejaksaan, kemudian dari sosial, dari agama, kemudian dari Polres, ada semua kita akan mengisi. Kegiatan TMMD ini ada 2 kegiatan fisik dan non fisik. Kegiatan fisiknya itu ada beberapa pembangunan, dari kegiatan pembangunan rabat jalan, kemudian talut, RTLH, kemudian juga di sana kami juga mendampingi kegiatan pipanisasi. Nah, yang katanya ada beberapa program dari Bapak Kasat. Ada. Kami kemarin kita berkoordinasi dengan PU. Kita ada 3 titik sumur dalam, yaitu di Kecamatan Selaung, 1 di Desa Duri, kemudian di Kecamatan Jabon ada 2, Krebet dengan Sidoarjo. Ini yang Krebet sudah selesai pengeborannya, sudah cek. Dia selama 72 jam dicoba airnya dan nggak habis airnya sesuai target. Sekarang lagi tahapnya untuk pembuatan tandonnya. Untuk yang 2 masih tahap pengeboran, sekarang sudah mencapai yang 180 meter, yang 190 meter. Tinggal dikit lagi untuk bisa menyelesaikan itu target tersebut. Itu insya Allah air nggak akan habis ya Pak Dandim ya? Jauh tidak, karena kemarin itu kita bekerja dengan Pomas, kita juga dengan mitra yang mengerjakan. Jadi sesuai SOP-nya, sumur tersebut harus dicoba selama 72 jam berturut-turut, tidak boleh berhenti dan mengalir terus. Dan kemarin kita cekkan ke lab, masih menunggu apakah air tersebut layak diminum atau tidak, demikian. Berarti masih proses lah ya. Semoga terselesaikan. Nah, sedangkan TMMD ini mempunyai kegiatan juga selain fisik juga non fisik. Tadi disampaikan oleh Pak Dandim terkait dengan kegiatan non fisik melibatkan seluruh stakeholder di kabupaten itu sendiri. Mungkin dari Polres ada penyuluhan hukum, terus kemudian juga dari kejaksaan juga. Nah, terkait dengan kesehatan juga stunting mungkin ada. Nah, stunting ya. Ini termasuk salah satu hal yang kita perhatikan dari pemerintah untuk pelaksanaan stunting ini. Kemudian apa lagi nih penyuluhan lain Pak Dandim? Kemudian masalah keagamaan, wawasan kebangsaan yang dari kita, Wasbang. Kemudian
pertanian, kemudian kelestarian alam, kemudian juga nanti dari dinas kehutanan juga ada. Semuanya kita ajak sama-sama. Nah, mungkin sambil berjalan ini beberapa kegiatan yang sudah berjalan ini semoga tanpa halangan lah yang berarti. Selagi pada saat ini kan musim kemarau, semoga tidak terjadi halangan, hujan dan lain sebagainya sehingga bisa mengakibatkan hambatan dalam pekerjaan. Tapi dalam sisi lain terkait dengan adanya TMMD ini, sasaran utama nantinya bagaimana ini fasilitas ini? Pengaruhnya apakah ada dampak yang positif pembangunan ataupun TMMD ini atau mungkin ada akses itu dari kabupaten lain semakin bagus? Mungkin karena ke sana kan kita tahu perbatasan dengan Trenggalek, Pak, dengan Trenggalek. Apakah nanti efek positifnya itu terkait dengan hanya percepatan pembangunan di situ? Apakah ada efisiensi? Warga yang biasanya lewat sini, yang tadinya muter, dengan adanya pembangunan TMMD jadi waktunya lebih hemat. Apa ada seperti itu? Ada satu titik itu yang dia memang yang diraba itu adalah letter S. Jadi dia ke tempat itu hanya jalan itu salah satu itu aja, jalan itu saja. Jadi dia bentuknya S nanjak begini, itu yang kita cor sekitar 150 di situ. Hanya itu yang kita hanya itu saja. Karena dia memang tanjakan, kalau itu pas hujan licin tidak bisa lewat. Ya betul. Kemarin kita coba pakai motor trail saja, kita masih ngepot kering. Pakai trail kering masih ngepot apalagi hujan. Makanya kita kejar sebelum hujan itu bisa tercapai. Kemudian yang talut itu adalah motong jalan. Jadi kalau dia mutar ke jauh, jadi dia motong jalan. Kenapa kita gunakan talut? Karena ini kalau kita besarkan kemarin jalannya hanya sekitar 2 meteran. Ini kita lebarkan. Harapannya apa? Ini jalan lancar. Kemudian rumah yang sebelah ini, yang bawahnya dan atasnya ini nggak longsor. Demikian siap. Itu salah satu yang utama yang salah satu efek yang positif ya itu situ ya. Nah, itu terkait dengan pembangunan itu sendiri. Anggaran yang disiapkan pemerintah daerah berapa sih, Pak? Akumulasi dari APBDes dan APBD 1,50 miliar. Siap. Jadi berarti APBDesnya 300, sisanya kami. Siap, betul. Sisanya betul. Oke. Jadi 750. Ya, 750. Ini memang TMMD ini anggaran memang ada dari disiapkan oleh pemerintah daerah dan juga dari Mabes TNI untuk pelaksanaan kegiatannya, untuk satgasnya personil ini. Terkait itu di semuanya prajurit ini tinggal di sana, Pak Dandim ya? Betul, tinggal di sana. Kami ada anggaran memang dari pusat 338 juta sekian itu untuk 150 orang. Nanti mereka terutama di satgas tinggal di sana. Kita bekalkan uang tersebut kita kepada yang ada masyarakat. Jadi anggota tersebut tinggal dengan masyarakat, juga makan di situ, tidur di situ. Kemudian siap. Manunggal. Siap. Orang tua angkat masing-masing lah ya. Satu rumah berapa orang, Pak? Satu rumah 7-8 orang. Siap. Ini Satgas TMMD ini Trimatra atau bagaimana? Ini Trimatra. Nah, ada dari Angkatan Udara, ada dari Lantis Wajudi, ada dari Pasmar 2, ada dari Surabaya, ada kemudian dari Yonkaf 3, kemudian dari 511 dengan dari Sipur 5. Pak Dandim, terkait dengan TMMD, bagaimana sih mengatur segitu banyak 150 orang di desa-desa ini? Harapannya tinggal di rumah itu untuk apa? Bagaimana? Jadi kita atur itu harapannya dia bisa bersosial dengan masyarakat, anggota kita, kemudian membantu kesulitan yang ada di masyarakat, kemudian intinya adalah kita bisa manunggal dengan rakyat. Siap, demikian. Kembali terkait dengan TMMD, Pak Bupati dan Pak Dandim nih. Siap. TMMD harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tentunya mempunyai nilai yang lebih daripada pekerjaan yang lain. Terkait dengan anggaran, Pak Bupati dan Pak Dandim, apakah ada efektivitas atau efisiensinya baik nilai anggaran atau pekerjaan?
Ada. Jadi memang anggaran yang kita alokasikan dari Pemda itu 1 miliar 50 juta. Tapi anggaran itu sudah kita efisienkan sebesar kurang lebih 210 juta. Artinya 20% dari itu sebenarnya kalau membangun semuanya adalah kurang lebih 1 miliar 300 sekian. Tapi dengan kita kerjakan, kita sudah bisa menghemat 210 juta untuk kegiatan ini. Demikian. Berarti ada penghematan 20% ya Pak Bupati? Iya, 100%. Lebih lumayan nilainya bisa untuk pekerjaan yang lain itu. Yang paling mahal itu kan ada nilai tangible, ada nilai intangible. Nah, intangible ini adalah bagaimana kita bisa memberikan teladan kepada anak turun kita bahwa gotong royong itu penting, kolaborasi itu penting, dan manunggal antara persatuan bersatunya TNI, kepolisian, Pemda, desa, masyarakat guyup ini dipandang indah, itu nilai dasar yang tidak bisa hanya diukur dengan rupiah. Siap, betul. Itu peradaban yang dasar. Jarang Pak ya? Jarang, dan ini saya memang Mary dulu kan yang namanya gotong royong, kita bangun rumah orang sambatan, dangil jagung sambatan. Nah, itu sudah hampir sayup sudah hampir hilang dari Indonesia. Maka ketika diusik kembali oleh TMMD ini akan bangkit kembali gemuruhnya gotong royong. Itu yang paling mahal. Itu yang dasar mahal. Sekarang TMMD ini kan kalau nggak salah ada sasaran rehab rumah tidak layak huni ya. Nah ini tadi kita sudah ditemuin lapangan beberapa rumah tadi, salah satunya juga Pak Pujiono. Pak Pujiono. Kriterianya syarat supaya rumah itu bisa direhab, dibedah itu bagaimana Pak Dandim nih? Yang pertama, lantainya harus tanah. Dimulai lantai tanah itu lantainya. Betul, lantai harus tanah. Yang kedua adalah dia tanah sendiri. Tanah dia sendiri. Tanah sendiri, betul. Yang ketiga, bangunnya masih petek apa nih? Masih gedek. Nah, itu masih gedek. Yang keempat adalah masalah sanitasi dan sirkulasi udara. Itu yang utama. Memang kemarin pertama lihat memang rumahnya bentuknya hanya kotak itu saja, dan pakai kasibut rumahnya awal seperti itu. Dan yang utama mungkin di situ adalah karena dia Pak Pujiono tinggal dengan 2 orang anaknya, perempuan dengan laki-laki, anaknya 2 itu. Kalau satu ruangan tidurnya laki-laki dan perempuan mungkin tidak pas begitu. Sekarang ini dengan rumah dibangunnya dia sudah ada kamar-kamar masing-masing dengan Pak Siap. Demikian. Itu yang mungkin nilai yang lebih utama di situ. Ya. Mungkin dari sasaran yang lain apakah ada yang mungkin lebih parah dari itu, lebih jelek lah daripada kondisinya? Ada tapi yang kita utamakan Pak Pujiono kan tadi itu nilai yang manusiawi tadi itu, karena ada anak perempuan dengan laki-laki tadi itu yang kita. Nah, sedangkan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo sendiri program bedah rumah juga ada? Ada Pak, selalu ada. Bahkan tahun lalu dengan Basnas, kami juga anggarkan itu baik dari pusat maupun dari daerah ada dan jumlahnya juga cukup signifikan. Tapi memang belum mampu menyelesaikan semua RT/LH yang ada di Ponorogo. Kami sedang terus berjalan. Terus bertahap dan berjalan. Pelan-pelan pasti akan mencapai titik. Kalau sudah kesejahteraan muncul, kemudian akses bagus, tentu tumbuh itu pasti akan ada peradaban yang tumbuh dan akan menuju ke sana. Yang satu lagi yang kami laporkan di sana itu ada di desa seluruh itu mendapatkan 25 unit BSPS, bantuan stimulan perumahan swadaya. Jadi nanti kalau kita udah selesai TMD itu, masih ada waktu kita bergabung ke rumah tersebut. Masih ada 25 rumah yang sedang dikerjakan sekarang. Dari PU. Siap. Dari Kabupaten. Siap. Nah, ini bisa langsung dikerjakan lagi, nyambung itu berarti Pak Bupati. Nyambung, ya betul demikian. Lebih cepat, lebih baik. Siap. Ini kan ngerain, masih banyak kecamatan yang kami lakukan. Jumlahnya saya tidak hafal, tapi Tidak hanya ngerain berarti. Tidak yang ngerain. Di mana-mana ada pemerataan lah. Ya. Jadi ngerayun yang 2 periode ini digenjot, tapi juga tidak melupakan kecamatan-kecamatan yang lain, supaya ada pemerataan di sini. Nah inilah memang tugasnya dari pemerintah daerah dibantu oleh PNI, Pak Dandim, dan Mori dibantu oleh Pak Kapolres dalam bidang masing-masing. Nah ini
sinergi yang luar biasa. Selain itu juga TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa. Nah, ke depan kira-kira mana nih Pak Bupati? Kami fokus misalnya masing rayun. Kalau kemudian bisa ada titik berikutnya daerah Pudak, daerah Pulung, dan Selaung serta Badekan ke arah sana masih beberapa butuh sentuhan. Rata-rata pegunungan Pak? Ya semuanya di bantaran pegunungan perbatasan antara Pacitan sama Ponorogo itu sampai ke Gunung Wilis sana. Siap, betul. Okay. Kadang-kadang kan bermukim di sana ya, karena problem tertinggal itu akses dan sebagainya. Maka pelan-pelan kami optimalkan jalan tembus kecamatan harus menuju bagus dulu seperti pohon itu loh. Kalau pohonnya dulu, baru kemudian kita berpikir cabangnya, lalu berpikir ranting. Tadi yang kita kerjakan tadi kan memang jalan desa. Ya betul. Jalan yang desa. Masih banyak yang makadam, masih banyak jumlahnya. Sehingga kita di framing di Facebook di mana-mana memang rayun. Ya jalan desa saja berapa puluh kilo dalam satu desa kan. Betul. Kalau dikalikan 10 desa masih panjang PR kami. Tidak selesai dalam hitungan, harus butuh terus kolaborasi yang konkret antara TNI sama Pemda sama masyarakat. Kita lihat juga tadi itu satu dukuh dengan dukuh yang lain masih dalam satu desa jauh sekali kan gitu. Bersepeda motor jauh sekali. Antara Putuk sama Kerajaan, betul itu panjangnya kan sudah segitu. Satu desa itu. Mungkin kalau tidak ada TMMD jarang yang mau ke situ Pak ya, jauh-jauh itu. Nah inilah pentingnya TMMD di sini, memberikan nilai jual bahwa itu memang masih ada rakyat kita yang memang perlu perhatian khusus lah itu. Dengan TMMD itu merasa terperhatikan bersama pemerintah daerah dan TNI. Kami juga mohon Pak Kasem setelah TMMD selesai, barangkali ada berkelanjutan walaupun tidak berjudul TMMD tapi misalnya karya bakti kami libatkan bersama-sama agar kemudian konkret. Ini kan di samping kerja bersama-sama rakyat juga ikut terlibat dan ini akan indah banget. Siap. Termasuk efisien yang mestinya kalau dianggarkan melalui titik yang dilelang misalnya atau dikerjakan oleh siapa mendapat sekian dalam sekian ratus juta hanya berapa ratus meter, tapi kalau kemudian dikerja praktikan, dikarya praktikan bisa panjang kan? Betul. Lebih hemat dan tentu lebih kuat. Karena nirlaba, tidak berpikir bakti, tidak berpikir untung, berpikir kuat dan kerja bakti. Ya, betul. Yang berpikir hanya dharma bakti. Nah, ini kita akan terus ngobrol dengan Pak Bupati yang asik ini nih ya. Ini memang terkait dengan TMMD khususnya kita berbincang-bincang terkait dengan TMMD dan keberadaan Kodim selaku pelaku, dan tidak hanya Kodim juga, kebetulan dan Satgas ini seorang Dandim yang notabene-nya bertugas di Kabupaten Ponorogo di Kodim 0802 sebagai seorang komandan yang membawahi anak buahnya. Pak Dandim, terkait dengan itu pengerahan pasukan dari Kuramil masuk ke situ semua. Untuk khusus TMD kita tidak bisa melibatkan Babinsa karena memang TMD Satgas khusus dibentuk bukan menggunakan Babinsa, tapi nanti Kodim ada sendiri, Satgas ada namanya Makodim sendiri ada yang untuk Satgas, tapi untuk Babinsa kita nggak bisa libatkan karena punya tugas masing-masing di desanya masing. Siap, tapi ini memang kita dari Satgas bentukannya dari satuan lain, betul di Kamata demikian itu. Sedangkan untuk TMMD sendiri ini dari penilaian khusus mungkin dari Pak Bupati sendiri atau dari Pak Dandim pemilihan sasarannya, Pak Dandim? Siap. Atau dari pemerintah kabupaten? Kami berkolaborasi, kami datanya ke desa, kami juga kolaborasi dengan Bapeda, kami juga ngajak PU, semua kita undang. Baru kita juga undang, Pak Camat kita undang, mana yang kita yang membutuhkan. Siap. Kita cari mana yang paling prioritas. Siap. Demikian. Yang paling prioritas, yang paling rentan membutuhkan duluan yang kita utamakan. Nah itu kan tentunya masing-masing desa kan punya ada musrembang itu dia. Pasti
pengalaman. Siapan dampingan anggaran yang 300 juta itu salah satu. Ya, betul. Salah satu. Dia pengajuan sampai ke atas di situ. Akhirnya terpilihnya juga ngerayain juga pada saat ini. Semoga TMMD ke 121 tahun 2024 TNI Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Ponorogo bisa memberikan manfaat lebih, bisa memberikan edukasi yang lebih di wilayah Ponorogo, khususnya di Kecamatan Ngerayun, Desa Selur. Dan ini tidak hanya saat ini, 2 tahun, dan bahkan tiap tahun juga bisa lewat karya bakti tadi, Pak. Nah, karya bakti kalau istilahnya TMMD imbangan. Jadi tidak terikat dengan TMMD terus, tapi TMMD imbangan tiap tahun bisa. Tapi tidak masuk dalam 121 ya? Tidak. Karya bakti ada 122 betul? Tidak ada. Oh, keluar dari itu ya? Keluar itu ya, keluar itu. Nah, ini berarti agak lentur kita ya, Bos? Ya, betul. Jadi apapun kesulitannya pemerintah daerah, Pak Dandim, ini ada daerah yang perlu penanganan khusus dari TNI, langsung dikerjakan sama Pak Dandim. Siap. Cocok sudah. Siap. Masuk nilai khusus, kelebihan prajurit di situ. Masuk itu barang. Nah, itu. Nah, ke depan harapan kita semuanya ada peran besar dari pemerintah daerah bersama TNI, khususnya dalam kegiatan membantu penguatan atau pembangunan di wilayah Kabupaten Ponorogo. Dan saya ucapkan terima kasih Pak Bupati berkenan atas waktunya, dan Pak Dandim berkenan atas waktunya. Semoga TMMD ke depan tidak hanya berpengaruh dalam satu kecamatan, tetapi kecamatan yang lainnya akan dapat merasakannya. Kembali lagi nantinya TMMD di tahun 120 sekian di Kabupaten Ponorogo, 2 tahun lagi, ataupun mungkin ke depan ada karya bakti lagi, Pak. Nah, memang sudah ada rencana dalam Pak Bupati ini ada kelanjutannya selain TMMD ya. Terima kasih, mohon maaf semuanya, matur suwun atas waktunya. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang bersama podcast Kesan Nusantara. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.